Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puji Rizka, BP 1910541013. Saya membuat video ini dengan tujuan merupakan syarat daripada UTS Ekonomi Internasional. Soal yang pertama yaitu apakah penelitian yang lebih baru mengkonfirmasi atau menolak model HO, di mana menerimanya karena hasil studi BAL menguji kembali aspek lain dari penelitian Minhas dan menegasikan bahwa kesimpulan Leontief tentang pembalikan faktor produksi tampaknya menjadi kejadian yang agak jarang terjadi, sehingga model HO dapat dipertahankan. Selanjutnya, soal yang nomor 2, jelaskan mengapa teori HO disebut sebagai model equilibrium umum. Sifat equilibrium umum teori HO dapat divisualisasikan dan dijelaskan dengan menggunakan gambar mulai dari sudut kanan bawah diagram, yaitu bahwa selera dan distribusi dalam kepemilikan faktor produksi, yaitu distribusi pendapatan bersama-sama menentukan permintaan untuk komoditas. Selanjutnya, soal yang nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan produk Leontief? Apa sajakah beberapa penjelasan yang menyebutkan adanya paradoks? Bagaimana bisa modal manusia bisa berkontribusi pada penjelasan paradoks? Maksud dari paradoks Leontief yaitu hasil yang bertentangan dengan pernyataan yang telah diprediksi oleh Leontief pada data ekspor dan impor di Amerika. Penyebab adanya paradoks tersebut yaitu tahun 1947 menjadi tahun yang kurang sesuai dalam mempresentasikan kondisi ekonomi. Leontief hanya menggunakan dua model faktor produksi, yaitu labor dan kapital, sehingga faktor yang lain menjadi abstrak. Amerika Serikat memberikan tarif perlindungan lebih untuk industri yang labor intensif dan mengesampingkan modal manusia dari perhitungannya. Karena modal manusia juga berperan penting karena sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas. Implikasi adalah tenaga kerja Amerika Serikat mewujudkan modal manusia lebih besar daripada tenaga kerja asing, sehingga mereka menambahkan komponen modal manusia untuk modal fisik akan membuat ekspor di Amerika Serikat akan menjadi intensif terhadap komoditas impor Amerika Serikat. Soal yang selanjutnya yaitu jika tenaga kerja dan modal dapat menggantikan satu sama lain dalam produksi kedua komoditas, kapan kita bisa menggambarkan bahwa salah satu komoditas adalah padat modal dan yang lainnya padat karya? Jawabannya yaitu ketika tenaga kerja lebih banyak digunakan untuk menghasilkan komoditas X dibandingkan Y, maka komoditas X tersebut bisa disebut padat karya. Dan apabila komoditas Y membutuhkan lebih banyak kapital untuk memproduksi komoditas Y, itu dinamakan dengan padat modal. Soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan bangsa yang melimpah modal, apa yang menentukan bentuk garis depan produksi masing-masing negara.
adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang